Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kakak-kakak di sini bisa menemani adik-adik semua untuk bersama-sama merayakan Natal tahun 2020 ini. Walaupun kita tetap di rumah saja, tetapi kiranya damai sejahtera Natal menyertai kita semua. Untuk lagu pembukaan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Yang di rumah sama tepuk tangan ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Baik adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia dan kudus, terima kasih Tuhan, di kesempatan hari ini kami bersama adik-adik semua bisa merayakan Natal, walaupun mungkin kami tetap berada di rumah, tetapi kiranya Tuhan tetap melindungi dan menyertai setiap langkah kami. Dan apabila kami akan memulai perayaan Natal kami hari ini, kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyaksikan drama spesial Natal dengan judul Firman Allah Menjadi Manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Ribuan tahun berlalu, dunia penuh dosa dan penderitaan. Allah sudah berusaha untuk menyelamatkan manusia dari penderitaannya. Dari abad ke abad, Allah memanggil dan mengirimkan nabi-nabinya untuk menyampaikan berita dan untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat. Dan inilah saat penggenapannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sebuah kota kecil bernama Nazaret, hiduplah seorang perempuan bernama Maria. Tunangannya bernama Yusuf. Suatu hari, malaikat Gabriel menemui dia dan berkata,
Salam, hai engkau yang dikaruniai Allah. Tuhan menyertai engkau. Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yusuf, tunangan Maria, ketika mengetahui Maria mengandung, sedihlah dia. Kenapa bisa begini? Tetapi karena ia orang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama tunangannya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Pujilah Tuhan. pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf dan Maria pergi ke kota Bethlehem karena mereka berasal dari keturunan Daud. Maria, waktunya kita berangkat. Baiklah, ayo kita berangkat. Apakah ini sudah sampai, Yusuf? Belum, Maria. Kita masih di pertengahan jalan. Sabarlah. Baiklah. Kita sudah sampai, Maria. Waktunya kita cari penginapan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkus dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan domba mereka pada waktu malam. Puji Tuhan, akhirnya selesai memasukkan domba-domba kita. Aduh, tadi itu ada satu yang nakal yang namanya si Dombi. Aku capek ngejar-ngejar dia untuk masuk ke kandang. Tapi kok dingin ya? Ayo teman-teman, kita merapat ke api unggun saja sambil beristirahat, kita menghangatkan diri. Iya nih, dingin sekali. Coba lihat teman-teman, bintangnya banyak sekali. Makanya kok dingin. Ayo kita merapat. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat, Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayo kita ke Bethlehem teman-teman. Ayo, kita ikuti yuk. malaikat yuk.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang Majus dari timur. Mereka melihat bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Lihat, itu dia di sana bintangnya. Iya, itu bintangnya. Ayo kita segera bergegas ke sana. Ayo. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini saya mempersembahkan emas bagi bayi Yesus. Ini aku persembahkan kemenyan untuk bayi Yesus. Ini saya mempersembahkan mur untuk bayi Yesus. Begitulah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Allah mengasihi manusia sehingga ia rela mengirimkan putranya yang tunggal ke dunia ini. Dia datang untuk menebus dosa manusia. Dia datang untuk semua orang, baik orang miskin maupun orang kaya. Sang Firman telah menjadi manusia sama seperti kita dan mau bersama-sama dengan kita. Anak-anak, bagaimana kita dapat mewujudkan firman tersebut di dalam kehidupan kita? Yaitu dengan cara mematuhi dan menghormati orang tuamu, mengasihi saudaramu, dan juga teman-temanmu. Anak-anak juga bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkan, sama seperti saat ini. Pada saat masa pandemi, anak-anak bisa berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan dan mereka yang sedang hidup di dalam kesulitan. Selamat merayakan Natal dengan penuh sukacita, meski kita masih harus tetap tinggal di rumah. Tuhan memberkati. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu cemerlang, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud,
Kristus anak Daud. Mari adik-adik yang terkasih, kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik semua bisa dikumpulkan ke orang tua, kemudian bisa dibawa ke gereja. Oke, kita bersama-sama untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia dan kudus, Bapa, jikalau kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami, kiranya persembahan kami bisa bermanfaat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik yang terkasih, perayaan Natal kita sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan dan pakai masker. Sampai jumpa di Natal tahun depan. God bless you.